ketika perkara ini sudah dinyatakan P21 dan naik ke persidangan, artinya tindakan dari terdakwa Teddy Minahasa itu telah memenuhi unsur peristiwa di mana dia mengedarkan, menyuruh, ya, memerintahkan. Nah, ketika sekarang ada penegak hukum ya melakukan dan komplit Kapolda, Kapolres, kemudian sampai di bawah Kapolsek di Jakarta loh, dan cepu-cepu dan orang-orang luar yang sering bermain itu tidak asing. Makanya ketika mereka menyangkal bagi terdakwa, ya keterangan terdakwa berlaku bagi dirinya sendiri. Tapi fakta transaksi kita itu mengedarkan, itu menjual, itu sudah ada. Nah, yang menjadi persoalan adalah mengapa seorang bintang 2 Polri itu sampai terlibat di dalam peredaran narkoba. Kasus narkoba terdakwa Teddy Minahasa dan semua terdakwa lain akan menghadapi sidang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara bergantian. Dimulai terdakwa Dodi pada Senin, tanggal 27 Maret besok, dan diketahui terdakwa Teddy pada tanggal 30 Maret mendatang. Dodi merupakan terdakwa kasus peredaran sabu yang dinahkodai Bapak Irjen Teddy Minahasa. Dodi sudah mengaku ke publik dan telah mengatakan hal sebenarnya terkait duduk perkara selama persidangan. Dodi turut menyatakan bahwa dirinya bersalah telah mengikuti perintah atasannya, Teddy Minahasa, untuk menukar barang bukti sabu dengan tawas, katanya. Pengacara Linda angkat suara menjelang sidang vonis tuntutan jaksa mendatang. Bilang bahwa, oh ini sebenarnya Pak Teddy Minahasa itu mau menjebak Linda katanya, karena di Laut Cina Selatan ditipu 20 miliar katanya. Di yang Pak TM? Iya, kubunya Pak TM sendiri yang ngomong waktu itu. Ditipu 20 miliar maksudnya? Nah, jadi mereka itu mau mengungkap pada saat itu Pak Teddy Minahasa masih di Sali Jemel. Ini versi Bu Linda ya Bang ya? Iya. Masih di Sali Jemel, staf ahli Kapolri bidang manajemen. Oke. Jadi menurut tahun dia, berapa itu? 2019. 2019. Jabatan itu menurut dia tidak strategis. Dia mau mengambil hati Kapolri lah kira-kira ya. Nah, untuk dilirik agar dapat jabatan strategis. Nah, dengan cara dia pakai linknya Bu Linda, koneksinya untuk menangkap bandar besar. Oke. Nah, untuk menangkap bandar besar yang kata Ibu Linda mau lewat 2 ton sabu dari Myanmar. Tapi itu barang sabunya dari Taiwan sebenarnya. Pabrik sabunya di Taiwan. Melalui Myanmar. Melalui kapal, melalui Myanmar. Myanmar. Ya, Myanmar betul. Nanti ke Batam katanya. Nanti ke Batam. Terus di pertengahan perjalanan mereka sudah menangkap Ibu Linda, katanya dibisikin sama Pak Teddy. Nanti ketika ditangkap, ya nanti aku akan sisihkan 100 kilo. Dan nanti tolong jualkan ya. Ke Bu Linda. Di Bu Linda di situ terpukul Bang. Aduh, sudah koneksiku diambil. Kan Bu Linda ini cepu Bang. Cepu ya. Cepu itu dia dikenal hanya sebagai agent. Jadi kalau andaikan kapal mulet dicokot, ditangkap kan gitu. Tapi kalau untuk menjual dia nggak punya ini sebenarnya, nggak punya pengalaman. Pengalaman. Nah jadi Ibu Linda takut karena disuruh jual. Akhirnya dia minta dia ngomong ke agennya untuk tidak lewat di situ agar nggak ditangkap. Dia batalkan tuh, abort lah kira-kira. Nah, cuman Pak Teddy menganggapnya itu sebuah kegagalan. Nah, marah lah pada saat itu. Oh, jadi sebenarnya ditangkap itu biar legal jadinya. Dalam tanda kutip ya. Ditangkap, mungkin dari 2 ton itu 100 akan disisihkan. 100 kilo akan disisihkan. Itu sudah diungkapkan semua di persidangan, Pak. Tapi pertanyaan saya gini. Ini pertanyaan saya. Kok mau orang itu dia ditangkap lalu 100 kilo mau disisihkan? Itu nggak ada yang tahu Bang. Pihak bandarnya nggak ada yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu pihak bandar. Jadi mainnya itu ibaratnya main Ibu Linda memang jadi agent aja, jadi mau nangkep. Untuk Pak Teddy naik pangkat, bukan naik pangkat, punya jabatan strategis. Hanya itu aja. Nah, setelah itu dia mau double katanya, punya jabatan strategis dan dapat uang dari penjualan sabu yang disisihkan itu. Udah nangkep 2 ton sabu, ibaratnya jadi ya. Kita ibaratkan, kita ilustrasikan jadi penangkapannya. Ditangkaplah 2 ton sabu yang lewat ini. Setelah itu disisihkan.
Nah, udah viral lah dia pasti kan, nangkap 2 ton sabu, dapat jabatan strategis. Oke, tapi itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Nah, setelah tidak terjadi gimana? Nah, pada saat itu memang Ibu Linda menyampaikan, memang agak kesal Pak Teddy, agak kesal, dan akhirnya mereka ngobrol berdua di kamar dan minta maaf Ibu Linda pada saat itu. Di Batam. Iya, mereka sering nyender Bang, mereka kapalnya sering nyender, tapi bolak-balik lah gitu. Kapal apa itu? Patroli? Kapal Polairut Baladewa 8002 ya. Baladewa 8002 apa 8002 saya lupa tepat. Memang di bawah di bawah yurisdiksi Kapolda itu. Nah, itu dia makanya kan sempat juga kita diskusi itu sama Pak Beni Mamoto pada saat itu di beberapa media ya. Kok bisa dia salijemen tapi nangkap narkoba itu kan nggak sesuai ininya kan? Gitu. Iya. Informasi lainnya, Teddy dan Dodi saling lempar tuduhan dalam pusaran kasus yang menjerat mereka, yang menjerat keduanya. Teddy menyatakan tidak terlibat dalam kasus ini, sedangkan Dodi mengaku dan melakukan penyisihan terhadap barang bukti sabu untuk dijual atau dicarikan lawan atas perintah Teddy Minahasa. Mengutip jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti melakukan kerjasama dengan Dodi Prawira Negara, Syamsul Ma'arif, dan Anita untuk mencarikan lawan, membeli di bandar, menjual, dan menjadi agen penyebaran barang terlarang itu. Narkoba jenis sabu yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kg. Dan memang saya tanya, betul ini Bu, Pak Teddy memang ada? Ada Pak. Ada, ya tapi nggak bisa kita tahu kan paspornya kan. Tapi kalau mungkin dicek imigrasi atau mungkin kelihatan. Itu karena kan ada data semua kan. Nah akhirnya sampai di sana. Mereka hakim paling tidak untuk keyakinan kan bisa perintahkan. Nah mereka berangkat pakai penerbangan China Airlines. China Airlines ke Taiwan 3 kali Bang, bolak-balik. 2 kali si bareng sama Pak Teddy. 1 kali Bu Linda sendiri. Nah di situ memang Bu Linda bilang, ya kamu kan sudah gagal nih kemarin yang 2 ton sabu, ya kamu carikan lagi supaya saya bisa ya kira-kira ungkap. Nah sampai di Taiwan beda lagi ceritanya. Jadi bukan mengungkap, jadi dia kepikiran ya sudah gini aja, 2 ton sabu itu 1 ton sabu masukkan, ya nanti saya akan loloskan, tapi bayaran ke saya 100 miliar per 1 ton sabu masuk. Nah itu yang sudah diungkap juga di persidangan oleh Bu Linda. Per 1 ton sabu masuk. Rencana masuknya dari mana? Rencana masuknya pakai kapal katanya. Pakai kapal sama melalui Batam juga persis. Loh, dia kan dia kan staf ahli Kapolri. Iya. Nah, kalau kata Bu Linda memang jaringannya luas. Jaringannya luas banget. Nah, kalau sudah pernah ajudan Wapres. Kalau sudah jaringan ini kan berarti mafia. Teorinya gitu ya? Iya, teorinya. Memang ya itu yang disampaikan Bu Linda. Apa yang Ibu sampaikan Bu Linda harus saya sampaikan. Karena ini ya tidak ada salahnya kita mempercayai Bu Linda Bang. Karena satu sisi bagaimanapun dia akui semua. Dia konsisten Bang gitu. Sampai dari awal penyidikan sampai hari ini nggak ada yang dia ngelak-ngelak.